Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selamat datang dalam video Sistem dan Prinsip Kemanusiaan dalam proyek Kepemimpinan Lokal dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana atau LLDPP Project. Proyek ini merupakan kerjasama dari Yayasan Plan International Indonesia, ADRA, Muhammadiyah Disaster Management Center, Red R Indonesia, dan Pujiono Center yang didanai oleh European Union Civil Protection and Humanitarian Aid. Nama saya Indriya Sastrotomo dan saya akan memandu teman-teman dalam video ini. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang prinsip dan standar kemanusiaan yang perlu diketahui oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman selaku aktor-aktor kemanusiaan, agar bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan penderitaan masyarakat terdampak, namun juga tidak lupa menempatkan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, ribuan bencana terjadi setiap tahunnya. Bencana tersebut berdampak pada gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Sebagai sesama manusia, ketika bencana ini terjadi, tentu banyak yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Baik di saat bencana, pasca bencana, maupun kegiatan-kegiatan mitigasi di pra-bencana. Namun ada standar dan prinsip kemanusiaan yang sebelumnya perlu diketahui oleh para aktor kemanusiaan, sehingga bantuan yang diberikan dapat tetap memperhatikan harkat dan martabat manusia, serta tidak menimbulkan bahaya lanjutan. Ada beberapa prinsip, kode etik, dan standar yang digunakan ketika memberikan bantuan kemanusiaan. Prinsipnya sebagaimana tertuang dalam Resolusi SU PBB nomor 46/182 tahun 1991 adalah kemanusiaan, penghormatan dan kepedulian terhadap sesama manusia, dan memperlakukan masyarakat terdampak bukan sebagai objek, namun sebagai subjek, di mana keterlibatan warga terdampak dan penghormatan terhadap sesama manusia terjaga. Netralitas, memberikan bantuan kemanusiaan sesuai kebutuhan dan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak. Pemenuhan kebutuhan dilakukan agar tidak membeda-bedakan, baik atas dasar gender, usia, ras, disabilitas, latar belakang etnis, dan kebangsaan ataupun afiliasi politik, keagamaan, budaya, atau kelembagaan. Imparsialitas, aktor kemanusiaan tidak boleh memihak dalam perumusan atau terlibat dalam pertentangan yang bersifat politis, ras, keagamaan, atau ideologis. Prinsip ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak berpihak dalam pertikaian ataupun memberikan dukungan material atau politik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Independensi, bertindak hanya berdasarkan penugasan oleh pengurus organisasi dan sejalan dengan tujuan organisasi. Organisasi harus terbebas dari tujuan-tujuan politik, ekonomi, militer, atau tujuan lain. Kode etik diambil dari 10 kode perilaku Gerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tahun 1994, yakni diantaranya motivasi kemanusiaan, independen dan tidak memihak, menghormati kebiasaan setempat dan kapasitas warga, akuntabilitas. Prinsip dan kode etik tersebut kemudian tertuang dalam berbagai standar, seperti Standar SPIR, ASEAN Center and Certification for Expert in Disaster Management, SNI, Standar Pelayanan Minimal, dan lain sebagainya. Selain mematuhi prinsip dan kode etik sebagaimana yang disebutkan di atas, aktor-aktor kemanusiaan perlu mempunyai akuntabilitas. Akuntabilitas dalam kerja kemanusiaan ini diperlakukan untuk mempertanggungjawabkan secara fiskal, manajerial, dan kegiatan program pemberian bantuan baik logistik, material, tenaga, dan bentuk-bentuk lainnya.
Kewajiban ini bertujuan untuk meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia. Akuntabilitas ini perlu selalu ditingkatkan untuk lebih memartabatkan manusia dalam penanganan darurat bencana. Mengutip dari One World Trust 2005, akuntabilitas adalah proses yang dilalui organisasi untuk membuat komitmen kepada dan menyeimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitasnya, dan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan pada komitmen tersebut. Akuntabilitas didasarkan pada 4 dimensi: transparansi, partisipasi, pembelajaran, dan evaluasi, dan mekanisme-mekanisme umpan balik yang membantu organisasi untuk memberikan penjelasan kepada, mempertimbangkan, dan dimintai pertanggunggugatan oleh pemangku kepentingan. Standar akuntabilitas kemanusiaan, Humanitarian Accountability Partnership, pertama kali disusun pada tahun 2007 dan selanjutnya diperbaharui pada tahun 2010 dengan mengacu pada the ISO atau IEC Directives Part 2, Rules for the Structure and Drafting of International Standards, edisi kelima tahun 2004. Standar HAP ini diterapkan pada semua tipe organisasi baik lokal, nasional, dan internasional yang memiliki mandat dan bergerak mendampingi atau bertindak atas nama masyarakat rentan, terdampak bencana, konflik, atau krisis lainnya. Organisasi atau lembaga yang memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat, lembaga atau organisasi yang memberikan dukungan finansial, material, maupun teknis kepada organisasi lain, namun tidak secara langsung ambil bagian dalam pendampingan terhadap kelompok rentan atau masyarakat terdampak. Dalam perjalanannya, standar HAP ini digantikan oleh standar kemanusiaan inti, Core Humanitarian Standard, CHS, pada tahun 2014. 9 komitmen dan kriteria kualitas dalam Core Humanitarian Standard atau CHS adalah sebagai berikut. 1. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kriteria kualitas, respon kemanusiaan harus sesuai dan relevan. 2. Komunikasi dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap bantuan kemanusiaan yang mereka perlukan pada waktu yang tepat. Kriteria kualitas, respon kemanusiaan harus efektif dan tepat waktu. 3. Komunitas dan warga terdampak krisis bebas dari dampak negatif dan akan menjadi lebih siap, lebih tangguh, dan kurang beresiko setelah menerima aksi kemanusiaan. Kriteria kualitas, respon kemanusiaan harus mendorong peningkatan kapasitas lokal dan tidak menimbulkan akibat buruk. 4. Komunitas dan warga terdampak krisis mengetahui hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum, mempunyai akses terhadap informasi, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada diri mereka. Kriteria kualitas, respon kemanusiaan berdasarkan pada komunikasi, partisipasi, dan umpan balik. 5. Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan responsif. Kriteria kualitas, pengaduan disambut baik dengan ditangani. 6. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang terkoordinasi dan saling melengkapi. Kriteria kualitas, respons kemanusiaan harus terkoordinasi dan saling melengkapi. 7. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan penyaluran bantuan yang lebih baik karena organisasi belajar dari pengalaman dan refleksi. Kriteria kualitas, pekerja kemanusiaan senantiasa belajar dan meningkatkan diri. 8. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang mereka butuhkan dari staf dan relawan yang kompeten dan dikelola dengan baik.
Kriteria kualitas. Staf didukung dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan diperlakukan dengan adil dan setara. 9. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan bahwa organisasi yang membantu mereka mengelola sumber-sumber daya dengan efektif dan etis. Kriteria kualitas, sumber-sumber daya dikelola dan digunakan dengan bertanggung jawab sesuai peruntukannya. Nah, sekarang saatnya kita sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari sedari tadi. Jadi, kita sekarang sudah mengetahui 1. Ketika memberikan bantuan kemanusiaan, perlu pengetahuan tentang prinsip dan standar kemanusiaan agar bantuan yang diberikan memperhatikan martabat manusia dan tidak menimbulkan bahaya lanjutan. 2. Prinsip dan kode etik dalam melakukan aksi kemanusiaan. 3. Akuntabilitas dalam kerja kemanusiaan. 4. Core Humanitarian Standard atau standar inti kemanusiaan. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan mengenai standar kemanusiaan. Salah satu panduan yang digunakan dalam aksi kemanusiaan adalah SPEAR. Proyek SPEAR dan buku pegangannya memperkenalkan pertimbangan kualitas dan akuntabilitas respons kemanusiaan. Proyek SPEAR atau SPEAR diawali pada 1997 oleh sekelompok organisasi non-pemerintah dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Mereka bertujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan-tindakan mereka selama respon bencana dan untuk bertanggung gugat terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka mendasarkan falsafah SPEAR pada 2 keyakinan utama. Pertama, bahwa mereka yang terdampak bencana atau konflik mempunyai hak untuk hidup bermartabat dan oleh karenanya mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan. Dan kedua, bahwa sedapat mungkin harus diambil upaya untuk meringankan penderitaan manusia yang diakibatkan bencana atau konflik. Dalam upaya untuk mendukung 2 keyakinan utama tersebut, proyek SPEAR menyusun 1 piagam kemanusiaan dan mengidentifikasi serangkaian standar minimum dalam sektor-sektor penyelamatan nyawa yang sekarang tercermin dalam 4 bab teknis buku pegangan. Pasokan air, sanitasi dan promosi kebersihan, ketahanan pangan dan gizi, hunian, permukiman dan bantuan non-pangan, dan layanan kesehatan. Standar-standar inti merupakan standar-standar proses dan berlaku untuk semua bab teknis. Hal teknis yang diatur dalam SPEAR adalah 1. Pasokan air, sanitasi dan promosi kebersihan yang tertuang dalam 6 lampiran plus rujukan. Yang diatur dalam bab ini adalah air, sanitasi dan promosi kebersihan, pasokan air, pembuangan tinja, pengendalian hama penyakit, pengelolaan sampah padat, dan saluran limbah. 2. Ketahanan pangan dan gizi yang tertuang dalam 6 lampiran plus rujukan. Yang diatur dalam bab ini adalah pengkajian ketahanan pangan dan gizi, makanan bayi dan anak, pengelolaan kekurangan gizi, dan ketahanan pangan. 3. Hunian, pemukiman, dan bantuan non-pangan yang tertuang dalam 1 lampiran plus rujukan. Yang diatur dalam bab ini adalah hunian dan penampungan bantuan non-pangan, pakaian, perlengkapan tidur, peralatan rumah tangga. 4. Layanan kesehatan yang tertuang dalam 6 lampiran plus rujukan. Yang diatur dalam bab ini adalah sistem kesehatan, layanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular, kesehatan anak, kesehatan seksual dan reproduksi, cedera, kesehatan jiwa, dan penyakit tidak menular. Nah, itu tadi adalah standar-standar kemanusiaan yang menjadi panduan dalam melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Ketika bicara standar dan prinsip kemanusiaan, satu hal yang perlu digarisbawahi juga adalah perlindungan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sebagaimana disiratkan dalam berbagai kesepakatan global di atas,
dan secara khusus Kerangka Kerja Aksi Hyogo. Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) secara khusus dan manajemen bencana pada umumnya perlu mempertimbangkan dan memberi prioritas kepada kelompok rentan. Perhatian sedemikian ini disebut sebagai cross-cutting issues atau isu-isu berlapis sanding. Mereka yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah anak-anak atau mereka yang berusia 18 tahun ke bawah, ibu hamil, kaum perempuan, penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, kelompok minoritas yang terpinggirkan seperti masyarakat adat. Menurut Standar SPIR 2011, 8 tema berlapis sanding telah diidentifikasi dalam penanggulangan bencana. Anak-anak, gender, lanjut usia, penyandang disabilitas, lingkungan, pengurangan risiko bencana, HIV atau AIDS, dan bantuan psikososial. Sebagaimana kita bahas dari tadi, bencana semakin memperburuk kondisi kesenjangan penduduk yang rentan dan terpinggirkan. Perhatian utama dalam isu-isu berlapis sanding ini adalah identifikasi mereka dalam bentuk data yang terpisah atau segregated data. Setidaknya menurut usia, jenis kelamin, bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi orientasi seksual lain, dan disabilitas. Dengan data yang terpisah tersebut dapat diidentifikasi besaran dan masalah ikatan terkait dengan keterpinggiran mereka. Di sisi lain, isu pelibatan atau inklusi mereka menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hambatan-hambatan apa dan kerugian apa yang mereka hadapi dapat dikurangi sehingga mereka bukan saja dapat berpartisipasi melainkan juga berkontribusi dalam setiap fase dan aspek penanggulangan bencana. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita lihat sekali lagi ya apa yang barusan kita pelajari. Kita sudah mengetahui 1. Apa itu buku pegangan SPIR? 2. Bab-bab teknis yang diatur dalam buku pegangan SPIR yang dapat menjadi panduan dalam melaksanakan aksi kemanusiaan. 3. Standar SPIR juga menyentuh tentang pentingnya perlindungan dalam aksi kemanusiaan, tidak terkecuali pada kelompok rentan. Perhatian pada kelompok rentan ini disebut isu lapis sanding atau cross-cutting issue. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, itu tadi rangkaian pembelajaran mengenai sistem dan prinsip kemanusiaan. Dari pembelajaran tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebagai aktor kemanusiaan, kita memberikan bantuan pada masyarakat terdampak bencana. Niat baik saja tidak cukup. Ada standar, prinsip, dan kode etik yang bisa menjadi panduan agar falsafah dignity atau bermartabat dan do no harm atau tidak menimbulkan bahaya bisa terpenuhi. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa mengakses video-video pembelajaran lain yang berkaitan dengan proyek kepemimpinan lokal dalam kesiapsiagaan dan perlindungan bencana atau LLDPP Project. Saya Indria Sastrotomo, sampai jumpa di video-video lainnya.